saya keluar melayani Tuhan, ya saya pelayanan biasa dari rumah ya. Saya kirim-kirim khotbah ke gereja. Kalau mereka undang saya khotbah, ekornya tinggi banget. Iya, kayak suara Tuhan. Cek ya, biasa. Nah, saya bersyukur ya bahwa banyak orang berdoa supaya pandemi ini selesai. Banyak orang berdoa tolak corona. Saya berdoa bersyukur ada corona. Iya. Saya lihat rencana Tuhan yang besar ke depan lewat peristiwa yang dunia alami hari ini. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya begini aja ya. Bisa kecil sedikit nggak Pak? Kalau enggak, ini genteng bisa copot nih. Ya, jadi ada rencana Tuhan di balik corona yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kali corona itu ada, saya merinding. Saya bilang begini, Tuhan, ini masa penampian gereja Tuhan. Kenapa? Karena jujur aja hari-hari ini gereja udah kehilangan arah tujuan. Yang jadi trend center gereja itu jujur aja di Jakarta itu gereja besar yang punya sound systemnya megah, pengkhotbahnya yang minimal sispek lah, jangan kayak gue ini ya, badannya melar kemana-mana ya. Dan itu jadi tolak ukurnya. Pengkhotbah pendeta yang diundang itu datang minimal pakai mobil. Kalau pakai motor mereka akan tanya, Bapak masih pakai motor? Gereja kehilangan arah. Penyembahan yang benar itu suara yang bagus, jujur aja. Yang jadi trend center itu WL yang suaranya bagus, keren. Itu yang jadi trend center. Makanya gereja-gereja kecil hampir-hampir rata-rata tutup. Kenapa? Karena jemaatnya suka jajan ke gereja-gereja besar. Saya percaya jemaat GBI Dongnam nggak seperti itu. Amin. GBI yang keren, bukan GBI aja, gereja-gereja yang besar. Itu kayak panen jiwa. Bukan karena pertobatan, tetapi karena perpindahan. Ya. Makanya ini udah mulai, arah gereja udah mulai rusak. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi pendetanya. Rata-rata orang ke gereja tanya, siapa pengkhotbahnya? Betul atau betul? Betul ya. Tanya siapa pengkhotbahnya? Kalau nggak terkenal malas. Tapi kalau khotbahnya lucu, ini baru pengkhotbah. Gereja udah mulai kehilangan arah. Makanya Tuhan goncangkan gereja. Ketika pandemi itu terjadi, maka yang paling banyak menderita itu gereja-gereja besar. Kenapa? Biaya operasionalnya tinggi. Sementara income gereja nihil. Makanya khotbah online-nya selalu perpuluhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan kita yang kita alami, poin pertama adalah berikan persembahan yang terbaik. Yang kedua, perpuluhan. Yang ketiga, perpuluhan. Jangan lupa ada nomor rekening di bawah ini. Jadi jujur aja, gereja sementara ditampil, gereja sementara dibersihkan. Orang-orang percaya hari ini dibersihkan Tuhan. Saya bukan hanya itu ya, saya lihat orang-orang mulai alami yang namanya ketakutan demi ketakutan. Maka orang akan beralih kepada gereja rumah. Ya, gereja rumah mulai diaktifkan. Dulu jujur aja, orang kalau ibadah itu harus di gereja, betul? Kalau belum ke gereja belum ibadah, betul ya? Sejak ada pandemi corona, maka orang nggak bisa lagi berkumpul di dalam satu gedung gereja. Maka rumah adalah tempat ibadah. Dulu orang kalau di gereja gandengan tangan istri anak luar biasa puji Tuhan. Tapi di rumah jujur aja, bangun pagi doa enggak. Hello. Bangun pagi doa sama-sama enggak? Atau enggak usah bangun pagi deh, malam mau tidur kumpul sama-sama sama keluarga doa enggak? Enggak pernah. Tapi sejak adanya pandemi corona, mau tidak mau harus berdoa. Maka konsep gereja diluruskan Tuhan kembali. Gereja adalah perkumpulan orang-orang
percaya gereja bukan berbicara tentang bangunan fisik. Gereja bukan berbicara tentang sound system yang megah. Gereja bukan berbicara tentang WL yang keren. Tapi gereja berbicara tentang kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya. Lebih lagi, yang paling inti yang Tuhan ciptakan, gereja yang sesungguhnya adalah keluarga saudara dan saya. Karena organisasi keluarga itu yang bentuk adalah siapa? Tuhan. Organisasi paling pertama di dunia yang dibentuk Tuhan adalah keluarga, rumah tanggamu. Makanya Tuhan goncangkan semua yang malas berdoa di rumah, yang suka di gereja sok rohani, sok menyembah Tuhan, tapi di rumah gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Tuhan goncangkan supaya apa? Bangun mesbah di rumah, bangun ibadah di rumah. Eklesia itu berbicara dimulai dari keluarganya. Bukankah Tuhan bilang kau akan pergi ke seluruh bumi? Mulai dari mana? Dari mana? Yerusalem. Maka kalau kita sok rohani di gereja, kita puji penyembahan di gereja sampai nangis-nangis. Tapi kalau di rumah malas berdoa, kita munafik. Kita tipu Tuhan. Kita di sekolah atau mungkin di tempat kerja, kita semua luar biasa, tunjukin seolah-olah kita paling rohani. Tapi di rumah, kita rohana, kita tipu Tuhan. Saya bersyukur ya, maksudnya kehidupan rumah tangga saya itu dimulai, saya jujur, setiap malam, setiap pagi. Itu nggak pernah absen doa bersama keluarga. Sampai anak saya satu kali saya pulang jam 11 malam, saya pergi pelayanan di satu tempat pulang jam 11 malam. Anak saya yang paling kecil umur 4 tahun, jalan 5 tahun. Omanya bilang begini, kamu belum tidur? Ini udah malam, udah jam 11 lewat. Enggak. Karena kenapa dia bilang begini? Karena biasanya kalau aku mau tidur, papi harus berdoa dulu. Dia tunggu saya pulang. Ini udah lemas-lemas. Dia bangun, papi doa dulu, aku mau tidur. Kita bangun mesbah keluarga, menyembah Tuhan. Kita doa. Karena apa? Kenapa anak kecil bisa begitu? Karena sudah dibiasakan. DNA di dalam dirinya itu tidur, sebelum tidur harus berdoa. Baca Alkitab. Anak saya, kalau pujian penyembahan saya bagian main gitar, anak saya yang gede umur 7 tahun bagian pujian penyembahan, anak saya yang kecil dia bagian doa malam umur 4 tahun. Doanya nggak karu-karuan, tapi ya harus dilatih. Tuhan Yesus, kita mau tidur, Kau tolong supaya berkati kita, kami mau masuk surga, jangan bawa kami ke neraka, jauhkan corona dari kami Tuhan. Doanya ya, tetapi harus dilatih supaya besar, anak-anak besar itu kita nggak wariskan harta kekayaan, tetapi kita wariskan imannya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini masa peralihan. Saya mau kasih tahu, ini dunia nggak akan semakin baik. Dunia akan semakin jahat. Orang memprediksi bahwa ke depan ini tanda-tanda perang dunia ketiga akan segera terjadi. Dunia akan semakin rusak. Ini ada era-era peralihan, transisi di mana Indonesia dipaksa masuk ke dalam dunia digital. Dunia digital. Generasi sekarang bukan kayak generasi dulu. Generasi sekarang mereka bisa lupa Alkitab, tapi mereka nggak bisa lupa handphone. Buktinya ada. Artinya ini generasi digital. Kita dipaksa masuk dalam dunia digital yang mana di dalam dunia digital itu semua informasi yang baik, yang buruk, semua ada di sana. Jujur aja, bukan hanya anak-anak, orang tua pun demikian. Bisa lupa Alkitab, tapi nggak bisa lupa jujur, bangun pagi yang diingat apa? Handphone atau Alkitab? Jujur aja nih, handphone atau Alkitab? Handphone. Biasa bangun pagi pingin lihat status orang. Kepo banget. Bikin lihat status orang, bikin bahas, cipika-cipiki situ.
selalu update status. Aduh. Ya. Nah, ini generasi kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ke depan banyak akan terjadi goncangan ekonomi yang hebat. Kenapa? Ini baru awal. Ini orang udah mulai ketakutan. Banyak orang mulai goncang, dunia mulai goncang, bukan hanya Indonesia. Kemarin ledakan di mana? Yordan ya. Yordan itu udah krisis ekonomi udah luar biasa. Singapura yang hebat di Asia, sekarang krisisnya luar biasa. Indonesia lagi mengarah ke sana. Tapi kita berdoa di Indonesia ya, masih banyak anak Tuhan di Indonesia. Amin. Nah, krisis ini akan lebih luar biasa lagi. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis moral yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Saya baca pergerakan digital, informasi digital 4.0. Jokowi pernah ngomong bahwa Indonesia berada masa peralihan kepada revolusi industri 4.0. 4.0. Apa itu? Semua akan serba digital, otomatis. Banyak pengangguran di mana-mana karena kehilangan lahan pekerjaan. Contohnya di tol. Di tol dulu orang masih ada karyawan yang suka gesek-gesek ya, nempel-nempel kartu. Sekarang semua udah serba sistem digital. Di perbankan banyak karyawan akan nganggur. Kenapa? Karena semua akan sistem digital. Banyak pengangguran di mana-mana. Bahkan lebih daripada itu. Nah, Jepang sudah masuk dalam sistem revolusi industri 5.0. Itu apa? Semua teknologi itu menggunakan robot. Pembantu rumah tangga itu robot. Bahkan ini lebih rusak. Tujuan saya baca, tujuan mereka menciptakan era digital 5.0 itu adalah supaya terciptanya surga di dunia. Artinya orang gak berpikir tentang surga yang akan datang yang Tuhan ciptakan, langit baru dan bumi yang baru. Orang akan merasa surga ada di dunia. Dunia ini adalah surga. Maka dengar, Jepang sekarang orang lebih nyaman, mereka ciptakan robot, bahkan bisa ngomong dengan manusia, interaksi. Kalau nonton YouTube ya, robot bisa interaksi dengan manusia seperti manusia. Ada kecerdasan buatan yang ditanamkan di dalam robot itu sehingga dia bisa berinteraksi seperti manusia. Bahkan sekarang di Jepang orang lebih nyaman nikah dengan robot daripada dengan manusia. Ini merusak generasi, merusak gambar citra Allah, merusak dan menantang Alkitab. Orang lebih nyaman nikah dengan boneka. Udah ada di Jepang. Ke depan dunia akan begitu. Maka kembali kepada zaman Sodom dan Gomora. Anda tahu ya? Kembali ke zaman Nuh. Alkitab mencatat bahwa pada akhir zaman akan kembali kepada zaman Nuh, di mana orang hanya kawin-mawin, pesta pora. Orang menantang Tuhan, menciptakan manusia buatannya sendiri, dan mereka berasa kita tidak butuh Tuhan lagi. Kenapa? Manusia bisa diciptakan. Anda nikah dengan pasangan hidup Anda, jujur aja, Pak, banyak masalah atau banyak yang manis-manisnya, Pak? Banyak masalah. Tapi nikah dengan robot nggak ada masalah. Apa yang Anda ngomong dia turuti. Itu loh. Maka orang lebih nyaman nikah dengan robot. Maka beranak cuculah itu pasti akan hilang. Iya. Tapi dengar, ini yang saya mau bagikan buat kita semua. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dengar nih, jangan pernah takut dengan goncangan ekonomi, goncangan, semua goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang dalam Tuhan, nah saya akan bahas ini luar biasa. Dia memiliki yang namanya kecerdasan roh yang luar biasa. Dengar, robot kalau mau uji dengan manusia, robot itu lebih pintar dari manusia. Manusia kerja bisa salah nggak? Bisa salah. Robot kerja bisa salah nggak kalau mesin yang kerja? Hampir nyaris nggak bisa salah. Manusia kerja bisa capek? Bisa. Robot kerja bisa capek? Nggak bisa capek. Manusia bisa mengeluh? Robot bisa mengeluh? Orang akan lebih pilih robot daripada pilih manusia. Tetapi dengar, satu yang manusia nggak bisa ciptakan, yaitu roh manusia. Semua intelligence, pengetahuan, otak buatan
kecerdasan buatan manusia bisa ciptakan. Namanya, istilahnya ada artificial intelligence. Itu bisa ciptakan, mana robot bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi manusia tidak bisa menciptakan roh yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, maka manusia itu dinamakan makhluk yang hidup. Buka Kejadian 1. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Maka Alkitab berkata, manusia itu dinamakan makhluk yang hidup. Dengar, robot sekalipun lebih cerdas dari manusia, tetapi dia tidak memiliki roh yang dari Tuhan, maka dia bukan makhluk hidup. Orang yang hidupnya pintar, cerdas, kaya raya, punya ini dan itu, dia bisa ciptakan ini dan itu, tapi nggak punya roh dari Tuhan, you bukan makhluk hidup. You mayat berjalan, zombie. Kalau nggak punya roh dari Tuhan, maka bagian kita adalah begini, you harus memiliki value dari Tuhan, roh dari Tuhan, yang kita harus punya untuk bisa kalahkan dunia, bisa mengalahkan dunia, perubahan-perubahan zaman ini. Kita harus memiliki kecerdasan roh yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa itu kecerdasan roh? Ada ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafasnya. Ada dua kata yang Alkitab pakai, yaitu ruah, bahasa Ibraninya ruah, dan nesyama. Ruah itu berbicara tentang unsur kehidupan. Artinya manusia dikatakan hidup, ada roh yang menghidupkan dia, unsur kehidupan. Tetapi nesyama, ada yang namanya nesyama, yaitu unsur kesadaran untuk memahami Allah, pikiran, perasaan Allah, dan kebenarannya. Nesyama berbicara tentang unsur kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan Tuhan. Nah, ini Tuhan taruh di setiap manusia. Ada saya di sini, orang-orang di luar sana. Makanya ada orang di luar sana nggak kenal Tuhan. Dia cari sesuatu untuk bisa disembah. Di dunia sana masih ada nggak orang sembah batu kayu? Masih sembah pohon-pohon besar. Masih ada ya? Kenapa? Karena ada unsur di dalam dirinya yang namanya, kalau Alkitab, blind spot. Blind spot itu sesuatu yang gak terlihat, yang gak bisa diisi oleh apapun selain daripada Tuhan yang isi. Makanya orang akan mencari, kalau bukan Tuhan Yesus, ada yang disembah. Makanya orang Islam punya penyembahannya sendiri ya. Orang Buddha punya penyembahan sendiri. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, masih penyembah berhala, dia zaman dulu itu punya penyembahannya masing-masing ya. Di timur pun, di tempat saya, orang masih sembah batu kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada unsur di dalam dirinya. Dia harus merasakan Tuhan di dalam dirinya. Nah, ini yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Nesyama, kesadaran akan Tuhan dan kebenarannya. Nah, ini yang perlu kita bangun untuk bisa kalahkan dunia. Kenapa? Mari kita buka Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Udah baca? Kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh. Amsal 9 ayat 10. Kita baca. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayatnya ke 10. Permulaan 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi landasan kita takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Nah, Alkitab berbicara selalu tentang hikmat dan pengetahuan. Saya mau kasih tingkatan, mau kasih jelaskan tentang tingkatan pengetahuan.
Tingkatan pengetahuan itu dimulai dari sebuah data. Data, kalau kita punya data, kita olah jadi informasi. Nah, informasi ini diolah, ditelaah, diteliti, lalu keluarlah yang namanya pengetahuan. Ya, pengetahuan. Makanya kita harus belajar pengetahuan di sekolah dan lain sebagainya. Anda harus pintar di sekolah dan lain sebagainya. Ada guru. Nah, itu hasil olahan dari data, informasi menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini diolah lagi, ditelaah, dipelajari lagi, maka orang akan menjadi pintar. Orang menjadi ahli, makanya ada sarjana teologi, master teologi, ada profesor, doktor, dan lain sebagainya. Nah, tingkatan pengetahuan manusia hanya sampai di level ahli. Profesor, doktor, makanya orang kalau sarjana teologi tanpa Tuhan, dia jadi orang yang sok tahu, ya kan? Nah, dia kalau jadi master tanpa Tuhan, roh Tuhan di dalamnya, dia menjadi orang yang makin tinggi hati. Semakin belajar teologi tanpa Tuhan, dia semakin jadi orang yang sombong tanpa Tuhan. Nah, level manusia itu sampai kepada level menjadi ahli di dalam bidangnya. Tetapi anak Tuhan diberikan yang namanya hikmat yang dari Tuhan. Nah, kita perlu yang namanya hikmat ini. Hikmat itu apa? Hikmat itu di dalam bahasa Inggrisnya itu revelation. Apa itu revelation? Revelation itu pewahyuan. Pewahyuan. Nah, hikmat itu Tuhan tidak pernah berikan kepada sembarang orang. Dengar. Hikmat hanya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Levelnya adalah level di atas garis rata-rata orang pada umumnya. Revelation, pewahyuan yang daripada Tuhan, itu membuat seseorang eksis di zamannya. Yusuf, dia punya hikmat yang dari Tuhan. Dia bisa membaca tanda-tanda zaman. Ketika Firaun memiliki mimpi yang tidak dapat diartikan oleh orang-orang pintar pada zaman itu, ahli-ahli pada zaman itu, Yusuf datang dan Yusuf memiliki hikmat yang dari Tuhan. Yusuf menafsirkan mimpi itu tepat seperti apa yang terjadi di depan. Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, dia mampu melihat apa yang akan terjadi di depan. Kenapa? Karena hikmat itu dibangun dari rasa takut akan Tuhan. Hikmat itu bukan pengetahuan biasa, tapi hikmat itu pewahyuan. Kitab Wahyu itu berbicara tentang pewahyuan, nubuatan apa yang akan terjadi di depan. Anda kalau punya hikmat dari Tuhan, Anda bisa lihat tanda-tanda zaman ke depan. Maka Anda tidak ikut terbawa oleh arus dunia ini, tetapi Anda akan melihat apa yang akan terjadi di depan. Tuhan persiapkan di depan. Makanya pewahyuan ini penting bagi saudara dan saya, yang lebih daripada tingkatan pengetahuan manusia pada umumnya. Dan itu dibangun lewat apa? Kesadaran akan Allah setiap hari. Mengenal Allah lewat perjalanan hidup saudara dan saya. Knowing by experience, artinya mengenal Tuhan dari pengalaman hidup, kepahitan-kepahitan hidup, dari kekurangan-kekurangan hidup, dari setiap tekanan dan masalah yang kita hidup. Kita harus kenal Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya termasuk salah satu orang yang terkena goncangan ekonomi. Karena saya punya toko bisnis toko. Dan sejak dari pandemi corona itu tutup. Dan gak ada income sama sekali. Hari ini, toko-toko di sekitar saya tutup. Mereka gulung tikar. Keluarin barang-barang semua. Kenapa? Gak kuat bayar maintenance, gak kuat bayar kontrakan dan lain sebagainya. Tetapi saya gak punya rasa takut, kecewa, cemas. Kenapa? Karena dalam hati saya, Tuhan yang jamin hidup saya, keluarga saya, masa depan saya. Itu kuat di dalam ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan pribadi yang luar biasa setiap jam, setiap detik. Kemarin saya wawancara pilot yang gempa di Palu.
Kapten Macvella. Dia bilang begini, saya baru tahu arti hidup 1 detik, hidup dalam 1 detik. Kenapa? Karena waktu gempa di Palu itu sepersekian detik. Jadi waktu dia ban depan udah terangkat, ban bawah masih di landasan bandara, itu dia merasakan goncangan pertama kali yang paling tinggi waktu itu. Jadi bannya masih rasa goyang begini, langsung diterbang. Artinya lewat sepersekian detik pesawatnya hancur, pasti terguling-guling dan lain sebagainya. Dan dia bilang begini, aku ngerti banget hidup dalam 1 detik. Dan 1 detik itu berharga bagiku. Dan dia pernah kesaksian lagi begini. Pernah 1 kali, itu kejadian yang sekian kali. Pernah 1 kali, dia lagi jadi kopilot. Tiba-tiba mesin pesawat itu mati semua, mati total. Lagi terbang di atas dan mau mendarat. Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia hanya bilang ini, semua berdoa. Ada muslim, dia berdoa dalam nama Yesus. Mau mendarat, mesin mati tiba-tiba. Itu kejadian di Turki kalau nggak salah. Dia bilang nih, saksi nyatanya ada. Dan waktu mau mendarat, itu mesin mati. Tiba-tiba habis berdoa, mesin nyala sendiri. Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda berada di posisi kayak gitu. Apa yang Anda pikirkan? Masih pikir hutang? Ya? Masih pikir dosa? Enggak mungkin. Yang Anda pikirkan Tuhan. Makanya hari ini dia bilang hidupku, semua hidupku itu untuk Tuhan. Hari ini dia bilang semua hidupku untuk Tuhan. Semua yang aku punya untuk Tuhan. Hari ini belum menikah, dia nggak pikir cari pasangan. Kalau melamar boleh nih ya, masih gadis-gadis. Kaya raya, luar biasa kaya raya, cinta Tuhan. Tapi dia bilang begini, hidup lu kalau 1 hari nggak menginjil, you berdosa kepada Tuhan. Kenapa? 1 detik itu berharga. Kemarin karena corona lagi dia. Dan dia ditempatkan di Wisma Atlet, nggak diperhatikan, cuman kasih paracetamol, nggak ada vitamin. Dia kabur dari Wisma Atlet lewat jendela, kabur pulang ke rumah. Akhirnya dia dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan. Di Rumah Sakit Persahabatan dia lagi corona, malah dia doain orang, dia injili orang. Saya bilang begini, Captain, you nggak pernah rasa takut mati. Orang biasa kalau kena corona tuh mikir dirinya. Gua jadi pendeta diundang keluar, gua nggak mau. Khotbah keluar gua nggak mau, kalau lewat online boleh. Dia bilang begini, gua nggak pikir diri gua tahu 1 detik gua mati bawa jiwa untuk Tuhan. Dia nggak pikir dirinya mati atau enggak. Nah ini pengenalan Tuhan akan Tuhan lewat pengalaman pribadi. Anda ngerti ya? Jadi ketika kita alami tekanan, masalah, mungkin udah mau mati dalam sepersekian detik. Di situ kita harus temukan Tuhan, amin. Temukan Tuhan di dalamnya. Nah, pengalaman bersama dengan Tuhan lewat tekanan hebat, masalah itu memunculkan, melahirkan revelation dari Tuhan. Anda kalau mampu bertahan dalam tekanan yang hebat, kekurangan, udah mau mati, tetap Tuhan segalanya. Dengar, akan keluar hikmat, revelation, pewahyuan dari Tuhan. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel pasal 6, kalau baca kisah Daniel pasal 6, maka dilihat dari situ, Daniel dipercaya oleh Raja Darius sedemikian rupa. Anda tahu pada zaman Daniel mereka itu orang Israel itu dibawa keluar sebagai budak ke Babilonia. Dan Babilonia itu bangsa kafir yang gak kenal Tuhan. Nebukadnezar salah satu rajanya yang mengambil keputusan dekret bahwa aku adalah Tuhan. Dan semua orang yang tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar akan dihukum mati. Tetapi Daniel punya ketetapan yang luar biasa. Di dalam tantangan, di mana perapian api yang menyala-nyala 8 kali lipat kalau nggak salah.
Lalu ada ancaman begini, you kalau nggak sembah Tuhan, you akan masuk di dalam dapur perapian itu. Saudara-saudara, mungkin kita dalam kondisi kayak gitu, kita akan pilih Tuhan, yang penting Tuhan tahu hatiku. Ini gue terpaksa menyembah patung raja, karena kalau nggak gue mati Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati. Mungkin. Tetapi Daniel tetap berkata begini, jikalau Tuhanku tidak menolong aku, jangan harap aku akan menyembah apa? Patung yang Tuanku Raja buat. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan. Sekalipun Tuhan mau tolong, tolonglah. Kalau enggak bakalan gua sembah. Itu keputusan yang luar biasa diambil. Nah, keputusan-keputusan ini yang Tuhan hargai. Amin. Ketika kita mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak berkompromi dengan dosa, Daniel mengambil keputusan untuk tidak makan makanan raja, anggur yang raja sediakan. Maka Alkitab berkata, maka Tuhan menyertai dan memberikan hikmat yang lebih daripada manusia pada umumnya. Nah, pengalaman-pengalaman dalam tekanan ini, makanya saya kalau ada masalah, jujur, kalau ada masalah, saya lebih tersenyum. Maka istri saya bilang begini, you enak ya Ten, gitu. Selalu ngomong, enak ya, kita dalam tekanan, you ketawa aja, you senyum aja kayak nggak ada masalah. Saya bilang begini, come on, bukan berarti di sini nggak hancur, di sini hancur. Tetapi saya tahu ada sesuatu di balik ini. Kita harus lewati ini, harus lewat padang gurun dan harus menang. Jangan dikalahkan oleh masalah. Saya pernah cerita dulu, sepupu saya waktu tidur dengan saya waktu belum menikah, pukul-pukul tembok karena tidur di tikar, cuman pakai alas tikar, pakaian cuma taruh di plastik, kantong plastik kresek warna hitam, nggak punya lemari, nggak punya apa-apa, tidur. Saudara, saya pukul tembok, Tuhan panggil kita bukan seperti ini. Saya bilang, come on, ya memang nggak seperti ini, tetapi ini padang gurun yang harus kita lewati. Disitulah kita belajar mengenal Tuhan supaya masuk ke tanah perjanjian. Jangan seperti bangsa Israel di padang gurun gak kenal Tuhannya. Makanya semuanya Tuhan buat mati di padang gurun. Yang masuk cuma siapa? Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka belajar mengenal Tuhan di masa-masa padang gurun. Ini masa padang gurun buat kita semua. Pandemi corona, masa krisis. Kapten itu tadi dia bilang begini, gaji gua $, dipotong bulan pertama 50%, bulan kedua 70%, sekarang 100% dipotong. Terus gimana? Gua tetap jadi pilot. Kenapa? Bagiku kerja itu penyembahan kepada Tuhan. Tetap jadi pilot sekalipun gak digaji hari ini. Anda jadi karyawan, jangan hitung kerjamu dengan upah yang engkau dapat. Amin. Itu harus jadi penyembahanmu kepada Tuhan. Maka apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah pengabdian. Pekerjaan itu adalah pengabdian. Artinya begini, kita ada tahu bahwa kita hamba Tuhan. Di tempat kerja kita hamba Tuhan. Pekerjaanmu adalah pengabdianmu kepada Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, itu adalah pengabdianmu kepada Tuhan. Bapak, kepala keluarga, itu pengabdianmu kepada Tuhan. Maka engkau bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anakmu. Bukan hanya tentang soal makan minumnya, tetapi soal kehidupan rohani mereka engkau bertanggung jawab. Makanya harus jadi imam di dalam rumah tangga, itu penting. Dalam keadaan apapun, jadi imam. Paksa dirimu, latih dirimu, anak-anak harus berdoa. Karena itu panggilan hidup. Berani berumah tangga, berani bertanggung jawab terhadap anak, istri. Itu pengabdian kita kepada Tuhan, bukan kepada atasan kita. Amin. Dari situlah muncul revelation. Orang yang punya revelation dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, pengenalan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, dia tidak pernah takut goncangan ekonomi. Dengar. Kenapa? Dia tahu satu jalan iblis tutup, 1000 jalan Tuhan buka. Gak pernah takut. Toko sepi tetap haleluya. Toko rapi tetap haleluya.
haleluya. Amin. Amin. Kantong kering tetap haleluya. Sekalipun haleluyanya dengan air mata. Tetap haleluya Tuhan. Sekalipun makan bubur campur Indomie, tetap haleluya. Disitulah kita latih anak-anak kita belajar hidup dari kekurangan. Saya ajar anak-anak saya, papa mama gak punya apa-apa. Papa mama hanya punya Tuhan. Maka apapun yang terjadi Tuhan segalanya. Amin. Amin. Maka hidup kita bukan tergantung apa kata dunia, tergantung situasi ekonomi, tergantung apa yang ada di sekitar kita. Tapi hidup kita tergantung apa kata Tuhan. Orang yang hidup intim dengan Tuhan, yang dia pegang adalah janji-janjinya Tuhan. Sekalipun belum nyata, dia tetap yakin janjinya Tuhan. Dia tidak pernah takut masa depannya. Dia tidak pernah takut kekurangan. Amin. Dia tidak pernah takut kekurangan. Kenapa? Dia tahu gadanya dan tongkatnya itu yang membimbing. Maka orang yang hidup di level ini, dimanapun dia berada, dia akan dicari oleh dunia. Dunia punya segala sesuatu, tapi dunia tidak punya roh. Anak Tuhan punya roh Tuhan. Amin. Dan roh Tuhan ini yang membuat kita hidup bersama dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, dengar, tidak perlu takut. Hari ini engkau jadi pembantu seperti Yusuf di rumah Potifar, jadi pembantu, no problem. Bahkan turun sampai di penjara karena difitnah, no problem. Kenapa? Yusuf tahu masa depannya, dia punya mimpi, dia punya revelation dari Tuhan. One day aku akan seperti bintang, aku akan seperti bulan, aku akan seperti matahari, dan keluargaku akan sujud menyembah kepadaku. Dan itu pasti digenapi. Dia pegang itu. Maka ketika dia udah menjadi Perdana Menteri di Mesir, keluarganya datang, dia bilang begini, aku tahu kalian mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Tuhan mengubahnya dengan maksud untuk memelihara keluarga. Aku tahu. Jadi pembantu rumah tangga, aku tahu ini bukan tujuannya, tetapi ini proses Tuhan. Di penjara, aku tahu ini bukan tujuannya, tetapi ini proses Tuhan. Dimulai dari apa? Dengar. Dimulai dari belajar untuk mengalahkan kedagingan kita di dalam Tuhan. Daniel dipilih Tuhan dari banyak orang yang ada pada zaman itu, dari budak-budak yang ada pada zaman itu, dipilih khusus untuk belajar, untuk menjadi penasihat raja. Belajar. Kebanggaan gak? Dulunya budak dipilih. Bangga ya? Dia dipilih, diajar khusus oleh orang-orang pintar pada zaman itu. Bahkan apa yang raja makan, itu mereka makan. Bangga gak? Bangga. Tapi Daniel bilang begini, aku tidak mau menajiskan diri dengan apa yang rajaku makan, dari anggur dan lain sebagainya. Ini penghinaan terhadap raja. Ya. Saudara dan saya, kalau kita diundang ke istana presiden, makan bersama presiden, bangga nggak? Bangga banget ya. Apa yang presiden makan, kita makan. Saya jamin ya, kalau saudara saya ada pada zaman itu dipilih raja, makan makanan raja, mungkin kita lupa panggilan. Kita lupa mana yang najis, mana yang enggak. Pokoknya kita hajar. Baru cerita itu anggur enaknya. Itu arak dinnya sekarang. Kita lupa panggilan, tapi Daniel tetap mengambil keputusan untuk tidak menajiskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Hari ini dosa apa yang mengikat kita? Hari ini dosa apa yang mengikat kita? Kita masih suka buat dosa, masih nikmatin dosa. Kita masih suka emosi meluap-luap. Kita masih suka kata kasar atau apa. Lepaskan itu. Lepaskan, belajar lepaskan itu. Kenapa? Karena disitulah Tuhan akan lihat itu harga yang mahal bagi kita. Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kita masih kompromi dengan dosa, masih kerja, masih suka
Bukan hak kita mesti suka up dikit ya, nyomot dikit. Come on. Kita belajar hidup dari Tuhan. Apa kata Tuhan? Amin. Amin. Jujur, hidup suci, hidup kudus. Berani itu dengan istri dulunya masih sayang, sekarang harus berani untuk bilang sayang, jangan malu-malu sama istri. Sekarang kalau nggak jujur aja ya, bapak-bapak kalau ngomong sayang sama istri itu kerasa berat banget. Iya, kan kita bukan muda lagi gitu ya, bukan muda lagi ngomong sayang. Harus ngomong. Istri itu jujur. Istri itu pingin, telinganya itu pokoknya pingin digombalin deh. Gitu. Berani ngomong itu. Nah, istri-istri juga berani hormati suami. Dalam keadaan dia terpuruk, tetap layani dia. Harus berani. Lakukan itu yang terbaik. Maka itu akan merubah kehidupan kita. Tuhan akan ada di sana. Karena Tuhan berkata bahwa kesanalah aku akan memerintahkan berkat-berkatnya. Rumah tangga yang rukun. Di sanalah ada berkat-berkat Tuhan. Di sanalah ada hikmat Tuhan mengalir. Ada pewahyuan. Anak-anak kita harus belajar untuk hidup dengar. Yang suka main gadget ya, yang main gadget, jangan suka nonton film-film yang jorok-jorok. Dengar nih, dengar. Jangan suka buka berita yang aneh-aneh di internet, yang jorok-jorok. Stop bertobat hari ini, karena Tuhan mau pakai hidup. Amin. Amin. Tuhan mau pakai hidup. Hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Ini waktu tinggal sedikit lagi Tuhan mau datang. Saya kasih tahu. Dunia akan nyaman dengan hidup yang biasa-biasa. Tetapi anak Tuhan tahu bahwa ini waktunya, masanya. Kita harus benahi diri. Maka Wahyu berkata, biarlah yang kudus akan semakin kudus, yang najis akan semakin najis. Engkau harus punya pewahyuan dari Tuhan. Level pengenalanmu akan Tuhan harus sampai melihat dan merasakan Tuhan. Engkau mau lakukan ini, Tuhan senang gak? Gitu. Engkau dipuji orang, gue buat ini supaya dipuji bos, gue diangkat. No, itu bukan tujuan hidup kita. Tapi gue lakukan untuk Tuhan. Gue lakukan untuk Tuhan. Apapun yang gue lakukan, gue sayang istri, gue berani ngambil keputusan, gak menyeleweng, gak selingkuh. Itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena anak-anak akan lihat dari hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya belajar tentang DNA. Apa yang Alkitab katakan dosa turunan itu benar nyata. Apa yang Anda konsumsi hari ini, itu akan ngalir lewat keturunan Anda. Apa sifat, tabiat, karakter Anda, itu akan ngalir lewat keturunan Anda. Hari ini Anda hidup kudus, maka ketika mohon maaf suami istri, kalau berhubungan intim, Anda hidup kudus, berhubungan intim, Anda, istri Anda melahirkan, itu generasi ilahi yang keluar, yang mewarisi janji-janji Tuhan. Makanya ketika Tuhan pilih Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, tujuannya apa? Supaya lahir generasi ilahi yang nanti Yesus lahir dari situ. Kalau hari ini kita bejat hidupnya, terus kita berumah tangga, yang lahir itu generasi yang gak takut Tuhan. Generasi Edom, generasi pembangkang. Bahkan bukan hanya tentang sifat, makan minuman kita pun. Makanya orang bisa sakit gula, anaknya bisa kena. Gitu ya. Lahir anaknya bisa kena dan lain sebagainya. Itu DNA, itu dosa turunan. Makanya dari sekarang hidup bersih dengan Tuhan. Amin. Amin. Hidup bersih, hidup kudus dengan Tuhan. Maka generasi minimal hari ini engkau biasa-biasa saja. Generasimu akan menuai apa yang kau tabur hari ini. Anak cucumu akan tuai apa yang kau tabur hari ini. Amin. Amin. Maka mari ciptakan generasi ilahi yang hidup takut akan Tuhan, punya revelation daripada Tuhan. Mereka lah Yusuf akhir zaman. Mereka lah Daniel akhir zaman, yang nanti akan bertarung di 2030, 2040. Karena ke depan dunia semakin susah. Dengar, kita hari ini masih rasakan
kulitnya susah dunia, tapi mereka ini akan alami inti dari belum munculnya antikris. Antikris muncul, Anda sekarang masih bisa ibadah bebas. Nanti muncul antikris, nggak bisa ibadah lagi. Saya kasih tahu. Cina itu ibadah di kolong-kolong, di lubang-lubang gua. Di Cina orang Kristen ibadah di lubang-lubang gua. Arab Saudi orang ibadah itu sembunyi-sembunyi, ketahuan dibunuh. Nah, kita masih bebas. Generasi kita nanti mereka akan alami. Berdoa sekarang anak cucumu, bangun mesbah ilahi di rumah, biar mereka kuat bersama dengan Tuhan. Satu yang saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong, apapun yang terjadi dengan anak cucuku, jangan biarkan mereka jauh dari Tuhan. Karena ke depan tantangan mereka lebih hebat dari kita. Mari bangun itu, amin. Amin. Bangun bersama Tuhan. Maka dalam setiap hidup kita, setiap detik dalam hidup kita, kita akan berkata, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. makan susah, mau beli ini susah, mau beli itu susah, tetapi Yesus terlebih besar di dalam hidup selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya bicara begini bukan berarti saya nggak punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Sebelum pandemi Corona, saya ambil barang, saya stok barang itu ratusan juta, dan itu pakai nota merah. Artinya supplier saya percaya saya bahwa nanti baru bayar, itu pakai hutang semua ratusan juta. Setelah Corona toko tutup 3 bulan sampai hari ini masih sepi. Saya harus bayar ke sana, bayar hutang-hutang ratusan juta. Tetapi jujur aja, kalau secara manusia daging, saya berontak. Tetapi jujur, dalam hati saya itu ucapan syukur semua yang ada. Saya nggak pernah takut miskin, saya nggak pernah takut bangkrut, saya nggak pernah takut apapun. Saya dengan setiap malam kita berdoa nyembah Tuhan. Tetapi Yesus terlebih besar. Gak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah dalam sekejap segala sesuatu yang dari bawah bisa dia naikkan ke atas dalam sekejap. Maka bagian kita tetap bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Jadikan dia segala-galanya. Hidupku bukan dari makan minum, dari ekonomi, dari bisnis, tapi hidupku dari Tuhan. Amin. Dia yang mengatur semua. Maka kalau kita lewati itu, kita akan berjalan bersama Tuhan 1 kali 24 jam. Bukan hanya setiap jamnya Tuhan ku perlukan engkau, tetapi setiap detiknya Tuhan ku perlukan. Setiap jamnya Tuhan, ganti. Setiap detiknya Tuhan, dikau ku perlukan. Kalau setiap detik ada mikir dosa, gak mungkin. Kalau setiap detik kita butuh Tuhan, gak ada punya kesempatan untuk mikir dosa. Gak ada kesempatan untuk kita berantem. Gak ada kesempatan untuk kita cekcok, gak ada kesempatan untuk sakit hati, gak ada kesempatan untuk kecewa, gak ada kesempatan untuk bersungut-sungut. Karena setiap detik kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa.